Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran matematika kelas 10. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana menggambar dan menentukan DHT untuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menggambar dan menentukan DHP untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau disingkat dengan PTKDV. Jadi PTKDV adalah pertidaksamaan yang terdiri atas dua variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Bentuk umumnya ini AI kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0, kurang dari sama dengan 0, atau kurang dari 0. Oke, kita ke langkah-langkah menggambar pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini cara mencarinya yaitu min B per 2A. Nah, kemudian ini sumbu simetrinya kita substitusikan ya, sumbu simetri ke Y atau Fx-nya, maka akan membentuk titik puncak ya. Jadi menentukan titik puncak dari sumbu simetri disubstitusikan ke fungsinya. Atau boleh ini setelah menentukan titik potong sumbu Y-nya, kita langsung menentukan titik puncaknya, yaitu rumusnya min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini ingat ya, B kuadrat min 4AC itu kan diskriminan kan? Jadi atau D per min 4A. Nah, ini rumus titik puncaknya atau titik balik ya. Titik balik itu maksudnya sama ya, titik puncak. Nah, kemudian kita bisa tahu DHP-nya. Oke, kita ke contoh 1. Gambarlah daerah penyelesaian PTKDV Y lebih dari X kuadrat plus 2X min 3. Ya, kita yang pertama menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi Y-nya kita ganti 0, diperoleh X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, jika dikalikan itu min 3, jika dijumlahkan itu 2. Jadi 3 kali min 1 ya, 3 kali min 1 itu min 3, 3 min 1 itu 2. Sehingga diperoleh X plus 3 sama dengan 0, maka X sama dengan min 3. Atau X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ya, pindah ruas. Nah, jadi diperoleh ini, tadi kan Y-nya 0, jadi min 3,0 dan 1,0. Selanjutnya menentukan titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, X-nya kita ganti 0 kan, jadi diperoleh 0 kuadrat plus 2 kali 0, min 3, jadi Y sama dengan min 3. Sehingga diperoleh tadi X-nya 0, Y-nya min 3, jadi 0, min 3. Kemudian yang ketiga menentukan titik balik ya. Kita langsung pakai rumus titik balik atau titik puncak ya. Jadi kita lihat tadi di sini itu kan X kuadrat plus 2X min 3. Ini ya. Oh ya, ini kan tadi tandanya lebih dari, kita simpan dulu tandanya. Kita pakai sama dengan dulu ya. Nah, ini tadi A-nya itu 1, B-nya itu 2, C-nya itu min 3. Untuk mencari X puncaknya itu min B per 2A kan, jadi min 2 per 2 kali 1, min 2 per 2 jadi min 1. Kemudian Y puncaknya tadi B kuadrat min 4AC per min 4A, kita substitusikan ya, jadi 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 3 per min 4 kali 1 sama dengan 16 per min 4 sama dengan min 4. Jadi diperoleh titik balik atau titik puncaknya yaitu X-nya min 1, Y-nya min 4 ya. Jadi titik baliknya adalah min 1, min 4. Oke, kita gambar garis koordinatnya ini ya. Tadi diperoleh min 3,0, berarti di sini min 3,0. Kemudian 1,0, berarti di sini 1,0. Kemudian ada lagi 0, min 3. Nah, 0, min 3. Nah, di sini. Selanjutnya tadi titik baliknya itu kan min 1, min 4. X-nya itu min 1, Y-nya itu min 4. Nah, diperoleh titiknya di sini, titik puncaknya. Oke.
tinggal dibuat garis ini parabolanya. Nah, diperoleh kurvanya seperti ini. Nah, kita lihat tanda petik tidak samanya. Di sini kan tandanya lebih dari, ya, tidak ada sama dengannya, maka ini kurvanya yaitu putus-putus. Kalau ada tanda sama dengannya, maka kurvanya penuh, ini ya, lurus ya, penuh, jadi tidak putus-putus. Nah, selanjutnya kita tentukan titik ujinya, yaitu sama 0,0. Kita substitusikan y-nya 0, x-nya 0, jadi 0 lebih dari 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3, jadi 0 lebih dari min 3. Benar atau salah? Benar ya. Kalau pernyataannya itu benar, maka daerahnya atau arsirnya itu mengenai titik uji. Nah, tadi titik ujinya itu kan 0,0 di sini, maka arsirnya itu mengenai 0,0. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, mengenai titik uji. Ini yang berwarna ini abu-abu, ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita ke contoh 2. Gambarlah daerah penyelesaian PTKDV Y lebih dari sama dengan min X kuadrat plus 4. Nah, kita jawab ya. Yang pertama, menentukan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0, jadi min X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, diperoleh X plus 2 dikali X min 2. Ingat konsep A kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan A plus B dikali A min B. Nah, jadi diperoleh X plus 2 dikali X min 2 ya. Nah, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan min 2. Atau X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Jadi diperoleh titiknya yaitu min 2,0 dan 2,0. Kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Jadi diperoleh Y sama dengan min 0 kuadrat plus 4, Y sama dengan 4. Jadi titiknya kita peroleh 0,4. Nah, selanjutnya menentukan titik baliknya. Nah, di sini saya akan mencari pakai sumbu simetrinya terlebih dahulu ya. Tadi sumbu simetrinya itu kan min B per 2A ya. Nah, jadi min 0 per 2 kali 1 yaitu 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke fungsinya di sini untuk mencari ya puncaknya. Ya, ini tadi kan X-nya 0, jadi min 0 kuadrat plus 4 sama dengan 4. Jadi diperoleh titik baliknya 0,4 ya. Kalian boleh menggunakan rumus langsung ya, rumus titik puncak, atau boleh mencari sumbu simetrinya kemudian disubstitusikan ke fungsinya. Oke. Selanjutnya kita buat garis koordinatnya. Tadi min 2,0 berarti di sini, 2,0 berarti di sini ya. Kemudian 0,4. Nah, di sini. Kemudian ini titik baliknya 0,4. Berarti ini merupakan titik baliknya atau merupakan titik puncaknya itu 0,4. Oke, kita tarik garis seperti ini ya, karena ini ada sama dengannya, jadi ini tidak putus-putus. Nah, selanjutnya kita tentukan titik ujinya 0,0 ya, sama. Jadi 0 lebih dari sama dengan min 0 plus 4. Jadi 0 lebih dari sama dengan 4. Benar atau salah? Ya, salah ya, karena 0 itu kan kurang dari 4. Jadi pernyataannya bernilai salah. Nah, kalau salah, maka arsirnya itu menjauhi titik uji. Nah, tadi titik ujinya itu kan 0,0. Jadi arsirnya menjauhi. Nah, berarti di sini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini ya, kurvanya menghadap ke bawah. Kalau tadi kurvanya ke atas. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa jika A-nya lebih dari 0, ya, tadi A itu koefisien dari X kuadrat ya. Jadi kalau A-nya itu positif, maka kurvanya menghadap ke atas. Nah, ini ya. Kalau A-nya itu kurang dari 0 ya, atau negatif, maka kurvanya menghadap ke bawah ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.